Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamam Yazid Farisi dengan NIM 1202-2010-2 atau 102 dari kelas RJ. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian yang diampu oleh dosen kami yaitu Bapak Asirin STMT. Di sini ada 10 outline. Yang pertama adalah pengertian paradigma Keynesian itu sendiri, lalu pentingnya pembangunan wilayah menurut paradigma Keynesian, konsep pembangunan wilayah, kontribusi teori Keynesian, kendala dan solusi atau cara mengatasinya, lalu ada kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan struktural, ada studi kasusnya, dan terakhir ditutup dengan kesimpulan. Di sini yang pertama ada pengertian paradigma Keynesian. Paradigma Keynesian adalah teori ekonomi yang diperkenalkan oleh John Maynard Keynes pada awal abad ke-20. Teori ini menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengatur perekonomian untuk menghindari resesi atau depresi ekonomi. Nah, pentingnya pembangunan wilayah nih, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan keseimbangan regional. Konsep pembangunan wilayahnya itu apa? Nah, konsepnya itu peran aktif pemerintah dalam memfasilitasi dan mempercepat pembangunan. Lalu pembangunan infrastruktur sebagai kunci penting untuk menciptakan lingkungan investasi yang baik dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, juga ada keseimbangan regional dan partisipasi masyarakat sebagai fokus utama pembangunan wilayah. Nah, di sini ada kebijakan-kebijakan atau pendekatan-pendekatan dari paradigma Keynesian. Yang pertama itu ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu suatu pendekatan yang menekankan pada peningkatan pengeluaran pemerintah untuk membantu mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, lalu ada kebijakan moneter Keynesian. Nah, kebijakan moneter ini adalah suatu pendekatan yang menekankan pada pengurangan suku bunga untuk membantu mendorong pertumbuhan ekonomi. Juga ada kebijakan struktural Keynesian. Nah, yaitu pendekatan yang menekankan pada peningkatan investasi untuk meningkatkan produktivitas. Terus ada kontribusinya juga nih, kontribusi dari Keynesian, yaitu teori-teori Keynesian telah memberikan kontribusi besar dalam pembangunan wilayah. Dari teori ini telah membantu meningkatkan investasi, mengurangi ketimpangan pendapatan, dan menciptakan lapangan kerja. Nah, teori-teori ini juga telah membantu pemerintah untuk mengatur makroekonomi secara efektif. Dengan menggunakan teori-teori Keynesian, pemerintah dapat meningkatkan pembangunan wilayah dengan lebih efektif. Nah, contoh kasus pembangunan wilayah berdasarkan teori-teori Keynesian dapat dilihat di seluruh dunia, termasuk di Jepang dan India. Dengan menggunakan teori-teori Keynesian, pemerintah dapat meningkatkan investasi, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Dengan demikian, teori-teori Keynesian telah membantu pemerintah untuk meningkatkan pembangunan wilayah. Nah, apa sih kendala dan solusi pembangunan wilayah berdasarkan penyelesaian? Nah, jadi meskipun ada banyak manfaat dari pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian, ada juga beberapa kendala yang harus dihadapi. Nah, contohnya ini, pengeluaran pemerintah yang besar dapat memicu inflasi dan overheating ekonomi. Cara mengatasinya bagaimana? Pemerintah dapat mengendalikan inflasi dengan menaikkan suku bunga dan mengurangi pengeluaran pemerintah jika diperlukan. Nah, juga ada kendalanya, yaitu pemerintah mungkin tidak memiliki cukup dana untuk menjalankan proyek. Cara mengatasinya bagaimana? Pemerintah dapat mengumpulkan dana dengan menerbitkan obligasi atau mengajukan pinjaman dari lembaga keuangan dalam negara atau dari luar negeri. Dalam negeri atau luar negeri. Nah, namun pemerintah juga harus memastikan bahwa pengelolaan hutang dan pembayaran bunga dilakukan dengan bijaksana dan terkelola dengan baik. Itu harus terhandle. Dan kendala yang ketiga juga ada, pemerintah mungkin akan menghadapi kesulitan dalam mengatur proyek. Nah, caranya gimana? Cara mengatasinya kalau ada kendala seperti ini? Pemerintah dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia atau SDM pada birokrasi publik yang terkait dengan pengelolaan proyek pembangunan wilayah, baik melalui pelatihan atau rekrutmen. Nah, studi kasusnya ada di Jepang dan India.
Kasus pembangunan wilayah berdasarkan teori-teori Keynesian dapat dilihat di seluruh dunia. Salah satu contoh kasus adalah di Jepang. Pemerintah Jepang telah menggunakan teori-teori Keynesian untuk meningkatkan pembangunan wilayah. Mereka telah menggunakan pengeluaran pemerintah untuk membangun jalan, jembatan, dan fasilitas lainnya. Pemerintah juga telah menggunakan pajak untuk memotivasi investasi dan meningkatkan pendapatan. Selain Jepang, teori-teori Keynesian juga telah digunakan di berbagai negara lain untuk meningkatkan pembangunan wilayah. Negara-negara ini menggunakan berbagai instrumen ekonomi untuk meningkatkan investasi dan pendapatan, serta mengurangi ketimpangan pendapatan. Contohnya, pemerintah India telah menggunakan pajak untuk meningkatkan pendapatan, serta menggunakan program pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja. Gitu. Jadi kesimpulannya apa dari semua materi yang tadi saya jelaskan? Kesimpulannya, teori-teori Keynesian telah memainkan peran penting dalam pembangunan wilayah. Teori-teori ini telah membantu meningkatkan investasi, mengurangi ketimpangan pendapatan, dan menciptakan lapangan kerja. Teori-teori ini juga dapat membantu pemerintah untuk mengatur makroekonomi secara efektif. Dengan demikian, teori-teori Keynesian telah membantu pemerintah untuk meningkatkan pembangunan wilayah. Contoh kasus pembangunan wilayah berdasarkan teori-teori Keynesian dapat dilihat di seluruh dunia, seperti Jepang dan India. Dengan menggunakan teori-teori Keynesian, pemerintah dapat meningkatkan investasi, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Dengan demikian, teori-teori Keynesian telah membantu pemerintah untuk meningkatkan pembangunan wilayah. Terima kasih.